Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Turn you on, just make sure you ready, baby, 'cause I'm down for anything. Tell me when you ready, baby. Timing is everything. Tell me when you ready, baby, 'cause you know when it's up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, NIM C1071251017. Nah, sebelum kita mendalami pembahasan ini kawan-kawan, saya sedikit menyampaikan untuk kawan-kawan yang melihat video ini kawan-kawan. Jika orang jujur di dunia ini tidak banyak kawan-kawan, setidaknya kita salah satu orang yang jujur itu kawan-kawan. Karena apa kawan-kawan? Jika Anda tidak jujur menjalankan suatu hal, percayaan, saya pastikan 1000 kebaikanmu kawan-kawan akan hilang dengan satu kesalahanmu kawan-kawan. Salam satu tujuan. Jadi di sini saya akan membahas latar belakang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah proklamator dan presiden pertama Indonesia yang berperan besar dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Ia adalah tokoh politik sangat sesuai dengan Pancasila karena semangat nasionalismenya untuk kemerdekaan Indonesia. Yang mencerminkan dalam perjuangan melawan penjajahan dan mendirikan PNI di tahun 1972. Soekarno juga dikenal sebagai bapak bangsa yang meletakkan dasar-dasar negara dan semangat persatuan melalui Konferensi Asia Afrika serta gerakan non-blok penggagasan Pancasila. Soekarno adalah tokoh yang pertama kali mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 ia berkeyakinan bahwa Pancasila adalah pemersatuan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Proklamator Presiden pertama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan menjadi presiden pertama yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Memperjuangkan melawan penjajahan sejak muda, Soekarno sudah aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia yang mendirikan Partai Nasional Indonesia yaitu PNI pada tahun 1927 untuk melawan penjajahan Belanda. Pahlawan bangsa, Soekarno dikenal karena jasa-jasanya yang monumental seperti Konferensi Asia Afrika, menjadi cikal bakal gerakan non-blok, membangun Tugu Monas, Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Bung Karno. Semangat persatuan Soekarno memiliki sangat kebersamaan yang kuat, mana ia berusaha mempersatukan berbagai elemen bangsa melalui konsep politik Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Sekian, terima kasih.
Saya membahas tentang kasus penangkapan Hasto Kristianto oleh KPK yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pada Februari 2025, Komisi Pemberantas Korupsi yaitu KPK menangkap Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu PDIP, atas dugaan praktik suap serta tindakan penghalangan proses penyediaan. Berdasarkan informasi awal yang dilaporkan Reuters, kasus ini berkait dengan dugaan pemberian uang untuk mempengaruhi proses hukum serta upaya menghalangi jalan investigasi yang sedang dilakukan lembaga anti korupsi. Nah, penangkapan ini memicu perhatian publik karena posisi Hasto sebagai salah satu tokoh politik nasional yang mengurus partai besar. Selain itu, isu ini juga mendapat respon luas karena mencerminkan masih lemahnya komitmen etika politik dan tata kelola pemerintah bersih di Indonesia. Nah, jadi kawan-kawan bisa tahulah korupsi itu sangat merugikan negara kita, kawan-kawan. Nah, jadi keterkaitan kasus dengan nilai-nilai Pancasila, walaupun berita tersebut tidak secara berlangsung menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar Pancasila, jika dilihat melalui kacamata etik bernegara, ada beberapa potensi pelanggaran terhadap nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, 1. Sila kedua, kemanusiaan, adil dan beradab. Nilai utama dalam sila ini mencangkup kejujuran dalam bertindak, menghormati martabat manusia, tindakan etika dan beradab. Anti korupsi pada berdasarnya merupakan tindakan merampas hak rakyat karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik dialihkan untuk kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok, kawan-kawan. Demikian, apabila dugaan ini terbukti, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip moralitas dan kemanusiaan dalam sila kedua, kawan-kawan. Nah, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, kawan-kawan, tetapi melanggar etik moral terhadap hak rakyat sebagai manusia. Yang kedua, kawan-kawan, bisa juga melanggar sila kelima, kawan-kawan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima menegakkan distribusi keadilan yang merata, sistem pemerintahan transparan dan akuntabel, menegakkan hukum tanpa diskriminasi, kawan-kawan. Jika praktik suap atau upaya manipulasi proses hukum terjadi, kawan-kawan, maka keadilan tidak lagi berjalan untuk seluruh rakyat, kawan-kawan, melainkan hanya untuk pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya. Dalam konteks ini, dugaan suap dan penghalangan penyediaan menunjukkan ada potensi penyalahgunaan posisi politik upaya menciptakan keadilan dalam menegakkan hukum. Hal ini memperlebar ketimpangan sosial, memperkuat budaya imunitas, bisa juga dibilang kebiasaan bebas dari hukuman gitu, kawan-kawan. Nah, dan melemahnya struktur pemerintahan yang berlandaskan hukum, kawan-kawan. Nah, jadi jika seseorang korupsi, kawan-kawan, betapa ruginya kita sebagai rakyat biasa, kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Salam satu pikiran.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhyiddin dengan NIM C10712510414. Di sini saya akan menjelaskan tentang Prof. Mr. Dr. R. Supomo adalah seorang arsitek utama Undang-Undang Dasar 1945 dan tokoh pendiri bangsa yang sangat penting dalam bidang hukum konstitusi di Indonesia. Latar belakang dan pendidikannya: lahir di Sukoharjo pada 22 Januari 1903, Supomo berasal dari keluarga bangsawan. Pendidikan hukumnya sangat cemerlang. Setelah lulus sekolah dari Batavia 1923, ia meraih gelar master dan doktor dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1927. Penguasaannya terhadap hukum adat dan hukum barat menjadikannya ahli hukum yang disegani semasa muda. Ia aktif di organisasi pergerakan seperti Jong Java dan Budi Utomo. Peran kunci dalam pengurusan dasar negara. Kontribusi terbesarnya adalah pada masa persiapan kemerdekaan, khususnya sebagai anggota BPUPKI. Gagasan negara integralistik dalam pidato krusial pada 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan konsep negara yang integralistik, negara persatuan. Konsep ini memandang negara dan rakyat sebagai satu kesatuan organik, menolak pemisahan antara penguasa dan golongan. Ia menekankan 5 asas termasuk persatuan, kekeluargaan, dan keadilan rakyat yang sangat memengaruhi semangat persatuan dalam Undang-Undang 1945. Arsitek Undang-Undang Dasar 1945, Supomo adalah tokoh sentral dalam merumuskan draft konstitusi. Ia aktif dalam panitia perancangan Undang-Undang Dasar dan memimpin panitia penghalus bahasa untuk rancangan Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Pengabdian pasca kemerdekaan: setelah proklamasi, Supomo langsung mengabdi menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia 1945. Selain itu, ia adalah seorang akademisi ulung, turut mendirikan UGM dan menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia pada tanggal 1951 dan 1954. Ia juga pernah menjadi diplomat sebagai Duta Besar RI untuk Britania Raya 1954 dan 1956. Supomo wafat pada 12 September 1958 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1965 atas jasa-jasanya dalam meletakkan dasar hukum dan konstitusi negara dan mengutamakan persatuan dan kekeluargaan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Dipa Nusantara Aidit. Ia adalah pemimpin terakhir dari Partai Komunis Indonesia atau biasa kita sebut PKI dan tokoh sentral dalam politik Indonesia era Orde Lama. Pertama, latar belakang dan kebangkitannya. Asal-usul lahir di Belitung pada 1923, Aidit bernama asli Ahmad Aidit. Ia mulai terlibat dalam politik ekstrem kiri setelah pindah ke Jakarta. Kepemimpinan PKI setelah peristiwa Madiun 1948, Aidit bersama tokoh muda seperti Njoto dan Lukman mengambil alih kepemimpinan PKI pada 1951. Strateginya, Aidit menerapkan strategi jalan baru, yaitu meraih kekuasaan melalui jalur parlemen atau demokrasi dan pembangunan kekuatan massa secara masif melalui organisasi Mantel, Gerwani, Pemuda Rakyat, dan lain sebagainya. Puncak kekuasaan dan kedekatan dengan Soekarno. Partai terbesar di bawah Aidit atau PKI berkembang pesat didukung jutaan anggota dan menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia saat itu. Nasakom, Aidit berhasil membangun hubungan erat dengan Presiden Soekarno, mendukung ideologi Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, dan mendapatkan jabatan di pemerintahan, termasuk sebagai wali ketua MPRS. Konflik kekuatan PKI yang semakin besar ini memicu ketegangan yang tajam dengan anggota darat dan kelompok-kelompok anti komunis lainnya. Akibatnya, peristiwa G30 SPKI, DN Aidit secara umum dituduh sebagai dalang utama di balik gerakan 30 September 1965 yang mengakibatkan penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat. Kematian pasca peristiwa G30 SPKI dan Cukan Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah dan berhasil ditangkap oleh militer di Boyolali dan dieksekusi tanpa pengadilan pada November 1965. Kesimpulan inti, DN Aidit berhasil mengubah PKI menjadi kekuatan politik raksasa melalui rekonsiliasi masa kedekatan dengan Soekarno. Namun, karirnya dan riwayatnya PKI berakhir tragis setelah dikaitkan dengan peristiwa G30 SPKI yang memicu pembantaian anti komunis besar-besaran transisi ke Orde Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Akil dengan NIM C1071251016 dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan membahas tokoh yang sesuai dengan nilai Pancasila dan tidak sesuai dengan Pancasila. Baik, yang pertama, tokoh yang sesuai dengan Pancasila, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Teman-teman, kalau kita bicara soal Pancasila, ada salah satu tokoh hebat yang sering kita lupakan, padahal perannya sangat vital, namanya Ki Bagus Hadikusumo. Beliau adalah contoh nyata pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kalau kalian tahu, saat perumusan dasar negara, situasi sempat memanas karena perbedaan pandangan agama. Tapi Ki Bagus yang merupakan tokoh Islam dengan jiwa besarnya bersedia menghapus 7 kata di Piagam Jakarta demi merangkul saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Beliau rela menurunkan ego golongan demi satu tujuan besar, keutuhan bangsa Indonesia. Dari beliau kita belajar bahwa menjadi Pancasilais yaitu berarti berani bertoleransi dan menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Ki Bagus Hadikusumo yaitu teladan sejati persatuan bangsa. Baik, untuk yang kedua, tokoh yang tidak sesuai Pancasila yaitu Raymond Westerling. Sebaliknya, sejarah juga mencatat pihak-pihak yang tindakannya sangat bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Salah satu yang terburuk yaitu adalah Raymond Westerling. Apa yang dia lakukan adalah antitesis dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Westerling memimpin pembantaian ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan tanpa belas kasih. Itu bukan perang, itu kejahatan kemanusiaan. Dia tidak menghargai nyawa manusia. Tidak hanya itu, lewat gerakan APRA, dia juga mencoba merusak kedaulatan negara kita. Ini jelas melanggar sila ketiga tentang persatuan. Kekejaman dan pemaksaan kehendak seperti Westerling adalah musuh bagi Pancasila. Jangan sampai sejarah kelam seperti ini terulang kembali di masa depan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norahima dengan NIM C1071251012. Saya dari Prodi Peternakan. Saya akan menjelaskan tokoh politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura yang bernama asli Thomas Matulesi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Saparua, Maluku pada tahun 1783. Ia dikenal sebagai pemimpin perlawanan rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19, terutama dalam peperangan Pattimura yang terjadi antara 1817 hingga 1818. Dalam perjuangannya, Pattimura menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang kuat, seperti ketuhanan yang Maha Esa melalui keyakinannya yang teguh pada Tuhan. Ia wujudkan dengan memimpin doa dan ritual keagamaan sebelum pertempuran untuk memohon kekuatan spiritual. Terus, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam sikapnya yang menghormati martabat manusia, baik teman maupun lawan, serta upayanya melindungi rakyat dari kekejaman kolonial. Persatuan Indonesia, ia perjuangkan dengan menyatukan berbagai suku dan agama di Maluku untuk melawan penjajah, menunjukkan semangat kebersamaan yang tak terpecah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terlihat dari kepemimpinannya yang demokratis, di mana ia mendengarkan suara rakyat dan mengambil keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ia wujudkan dengan memperjuangkan hak-hak pribumi yang tertindas oleh sistem kolonial yang tidak adil, sehingga perjuangannya menjadi inspirasi bagi kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Pattimura akhirnya gugur sebagai martir pada 16 Desember 1817. Namun warisannya tetap hidup sebagai simbol perlawanan dan nilai-nilai leluhur bangsa. Selanjutnya, tokoh politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti Basuki Tjahapurnama yang lebih dikenal sebagai Ahok.
Ahok adalah seorang tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2017. Meskipun ia dikenal atas kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur dan program-program sosial di Jakarta, beberapa aspek dalam karir dan pernyataannya sering dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yang paling mencolok adalah pelanggaran terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa, yang menekankan toleransi dan penghormatan terhadap semua agama. Pada tahun 2016, Ahok membuat pernyataan yang dianggap menyinggung umat Islam melalui interpretasi ayat Al-Quran, yang memicu reaksi keras dari masyarakat dan demonstrasi besar-besaran. Hal ini dianggap sebagai bentuk intoleransi yang dapat merusak harmoni antar umat beragama, bertentangan dengan semangat Pancasila yang mendorong kehidupan beragama yang saling menghormati. Selain itu, pernyataannya tersebut juga dinilai mengancam nilai-nilai persatuan Indonesia karena memicu perpecahan dan polarisasi di tengah masyarakat yang beragam, sehingga mengganggu kebersamaan nasional. Meskipun Ahok telah menjalani hukuman atas kasus penodaan agama tersebut, kontroversi ini tetap menjadi titik kritik terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar negara, menunjukkan bahwa tindakan politik harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai luhur Pancasila untuk menjaga keutuhan bangsa. Sekian penjelasan dari saya Nurima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Walid Fauzi dengan NIM C1071251015 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas dua tokoh politik yaitu Tan Malaka dan Soeharto. Baik, saya akan membahas salah satu terlebih dahulu yaitu Tan Malaka. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di tempat Nagari Pandam, Kadang, Sumatera Barat. Beliau wafat pada tanggal 21 Februari 1949. Tepatnya di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Nama asli beliau itu Sultan Ibrahim, nama populernya Tan Malaka, gelar keluarga Minangkabau. Asalnya dari Nagari Pandam, Sumatera Barat. Beliau lahir dari keluarga Minangkabau yang memegang kuat tradisi adat pendidikan dan agama. Keluarganya dia berasal dari keluarga petani yang cukup terpandang. Sejak kecil dikenal cerdas dan rajin membaca, mengenyam pendidikan. Di sekolah guru di Quake School Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan pendidikan ke Ritz Quake School di Haarlem ataupun di Belanda. Ia menjadi salah satu pribumi pertama yang belajar langsung di Belanda. Salah satu perintis kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka termasuk tokoh yang lebih awal menyerukan berdirinya Republik Indonesia. Dalam bukunya Menuju Republik Indonesia pada tahun 1925, ia sudah memprediksi dan mendorong berdirinya negara merdeka jauh sebelum proklamasi 1945. Kedua, menulis karya besar yaitu Madilog. Karya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika adalah salah satu karya filsafat yang berpengaruh di Indonesia. Mengajak bangsa berpikir ilmiah, melawan tahayul, menumbuhkan pemikiran nasional dan modern. Ini salah satu pencapaian intelektual terbesar Tan Malaka. Yang sesuai dengan sila ketiga, Tan Malaka sangat menekankan persatuan nasional dan pentingnya Indonesia merdeka dari penjajahan. Ia bahkan menulis gagasan menuju Republik Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Ini selaras dengan semangat persatuan dan kemerdekaan nasional. Habis itu, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tan Malaka memperjuangkan pemerataan kesejahteraan, pendidikan untuk rakyat, menghapus penindasan ekonomi. Dan itu sangat sesuai dengan keadilan sosial. Habis itu, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Ia menolak penjajahan karena dianggap menindas manusia. Ia juga menekankan hak-hak rakyat kecil sejalan dengan nilai kemanusiaan. Itulah salah satu tokoh Tan Malaka yang sesuai dengan nilai Pancasila. Berikut saya akan membahas tokoh yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu Soeharto. Baik, berikut untuk tokoh kedua itu Soeharto yang tidak sesuai dengan Pancasila. Nama lengkap beliau itu Soeharto, lahir 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Beliau wafat 27 Januari 2008 di Jakarta. Jabatan penting Presiden kedua Republik Indonesia 1967 dan 1998.
Dia berasal dari keluarga petani sederhana. Ayahnya Kertosudiro bekerja sebagai pembantu atau pertanian. Ibunya Sukirah adalah seorang ibu rumah tangga dari keluarga desa. Masa kecil, Soeharto cukup sering berpindah karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Secara resmi, Orde Baru yang dipimpin Soeharto justru memakai Pancasila sebagai ideologi. Namun dalam kajian sejarah politik, banyak kritik menyatakan bahwa kebijakan dan praktik pemerintahan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua. Banyaknya kritik terkait pelanggaran HAM seperti tragedi 1965 dan 1966, yaitu pencetus penembakan tanpa pendapat, pembukaan pers, dan penahanan lawan politik. Habis itu dengan sila kelima, meskipun ekonomi tumbuh, Indonesia tumbuh, memiliki kritik, yaitu kesenjangan miskin, itu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme tinggi. Kekayaan negara terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dan begitulah kisah dari yang sesuai Pancasila dan tidak sesuai dengan Pancasila. Sekian dari saya Ki wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariski Septian Triputra dengan NIM C1071251011. Di video ini saya akan menjelaskan dua tokoh politik Indonesia yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Tokoh pertama adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur. Gus Dur dikenal sebagai presiden keempat Indonesia dan seorang tokoh pluralisme. Beliau ini menurut saya sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kinerjanya. Pertama, nilai ketuhanan. Hadir lewat sikapnya yang sangat menghargai keberagaman agama. Gus Dur pernah memperjuangkan hak kelompok minoritas, termasuk memperbolehkan Tionghoa merayakan Imlek secara terbuka. Ini wujud nyata bahwa beliau memandang warga Indonesia memiliki hak beragama dan berekspresi. Yang kedua, di sila kemanusiaan, Gus Dur menunjukkan nilai kemanusiaan dengan kebijakan dan humornya yang humanis. Beliau membela kelompok yang tertindas dan selalu menempatkan hak manusia di atas kepentingan politik. Yang ketiga, di sila persatuan, Gus Dur itu simbol pemersatu bangsa. Beliau sering bilang, tidak penting apa agamamu dan sukumu. Kalau kamu tidak melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang itu tidak akan tanya apa agamamu. Ini menunjukkan bagaimana beliau berusaha menjaga Indonesia tetap utuh. Lalu, terkait kerakyatan, gaya kepemimpinan Gus Dur itu dialogis. Beliau terbuka dengan kritik dan berdiskusi dengan berbagai kelompok masyarakat. Dan akhirnya di sila keadilan sosial, beliau punya banyak upaya meningkatkan keadilan, terutama untuk kaum kecil dan kelompok marginal. Jadi, menurut saya, Gus Dur adalah contoh yang sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Kita ke contoh yang kedua, yakni Idrus Marham, tokoh yang politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, saya membahas Idrus Marham, mantan menteri yang terlibat kasus korupsi proyek PLTU Riau yang pertama. Kasus ini akhirnya membuat beliau divonis penjara. Kenapa Idrus Marham dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Pertama, tindakannya bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Korupsi itu merugikan negara dan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan manfaat dari anggaran negara. Yang kedua, ini juga melanggar sila kemanusiaan karena korupsi secara tidak langsung menghambat bantuan sosial, pelayanan publik, dan pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita masuk ke yang ketiga, dari sisi persatuan Indonesia. Korupsi menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap ancaman persatuan karena masyarakat merasa tidak percaya pada pemimpin. Perilaku korupsi jelas bertentangan dengan etika politik yang baik dan tidak mencerminkan karakter pemimpin berdasarkan Pancasila. Dari dua contoh tokoh ini, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan dalam dunia politik. Gus Dur memberikan teladan sebagai pemimpin yang humanis,
dan pluralis. Sedangkan kasus Idrus Marham menjadi pengingat bahwa penyimpangan dari Pancasila yang berdampak buruk pada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas dua tokoh politik Indonesia yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Tokoh pertama adalah DRS Muhammad Hatta, yaitu seorang negarawan yang sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tokoh kedua adalah Setia Novanto, seorang politisi yang dalam sejarah politik Indonesia tercatat terlibat kasus korupsi besar, yakni korupsi EKTP, sehingga tindakannya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, yang pertama saya akan membahas DRS Muhammad Hatta, yaitu tokoh yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. DRS Muhammad Hatta atau Dr. Hendes Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh berintegritas tinggi, jujur, sederhana, dan sangat konsisten membela kepentingan rakyat. Nah, nilai-nilai Pancasila yang diteladani yaitu yang pertama yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang menghormati martabat manusia. Ia menolak kekerasan dan selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Kemudian yang kedua yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bung Hatta mendukung demokrasi melalui musyawarah. Ia percaya bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang dibuat bersama demi kepentingan rakyat. Kemudian yang ketiga, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Hatta mengagas konsep ekonomi kerakyatan dan kooperasi yang bertujuan agar kesejahteraan merata dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Nah, keteladanan Bung Hatta yaitu hidup sangat sederhana bahkan setelah menjadi pemimpin negara, yaitu Bung Hatta menolak fasilitas negara yang berlebihan, kemudian melawan korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Jadi yang kita tahu adalah Muhammad Hatta adalah contoh pemimpin ideal yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pikiran, tindakan, dan kebijakan. Bagian 2 yaitu Setia Novanto, tokoh yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berdasarkan fakta hukum. Nah, kita akan membahas yaitu Setia Novanto adalah seorang politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai ketua DPR RI. Namanya menjadi sorotan publik setelah terlibat kasus korupsi proyek EKTP, salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 2018, ia divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan. Kasus ini merupakan fakta hukum yang sah dan jelas merugikan masyarakat. Tindakan yang melanggar nilai-nilai Pancasila yaitu yang ke-1, melanggar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi EKTP menyebabkan kerugian besar bagi negara dan menghambat pelayanan publik terkait identitas penduduk. Tindakan ini tidak beradab dan tidak adil bagi masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Kemudian yang kedua, melanggar sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sebagai pejabat publik, seharusnya ia memberikan teladan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, tindakan korupsi menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kemudian yang ketiga, melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerugian negara akibat korupsi berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Nah, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dinikmati secara tidak sah gitu. Nah, dampak negatifnya itu merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, kemudian menghambat pelayanan publik dan pembangunan, kemudian menciptakan ketidakadilan bagi rakyat. Nah, yang saya bahas ini yaitu kasus Setia Novanto menjadi contoh nyata bagaimana tindakan korupsi dan penyalahgunaan jabatan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan merugikan masyarakat. Dari dua tokoh yang telah dibahas, kita dapat melihat nih perbedaan yang sangat jelas. DRS Muhammad Hatta adalah simbol pemimpin yang berintegritas dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sementara kasus Setia Novanto menunjukkan bagaimana tindakan korupsi dapat mencederai nilai-nilai Pancasila dan merugikan bangsa. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heskiel John Robert dengan NIM C1071
251013 dari Prodi Peternakan. Di video ini saya akan membahas tentang tokoh politik di Indonesia yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tokoh politik di Indonesia yang kinerjanya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman moral dan perilaku bagi para pemimpin bangsa. Nilai-nilainya mencerminkan jati diri Indonesia. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, 4 kerakyatan, dan 5 keadilan sosial. Dalam dunia politik, ada tokoh yang berusaha mengamalkan nilai Pancasila, namun ada pula yang justru menyimpang dari prinsip tersebut. Pada video ini, saya akan mengenalkan dua tokoh yang menunjukkan dua sisi berbeda dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tokoh yang sesuai dengan nilai Pancasila yang pertama yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Bapak Purbaya Yudi Sadewa dikenal sebagai sosok yang bekerja dengan integritas dan kepedulian tinggi terhadap rakyat. Dengan pengalaman akademik dan profesional yang kuat, ia menjalankan perannya sebagai Menteri Keuangan dengan mengutamakan transparansi, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong kebijakan fiskal dan inklusif, mengarahkan pengelolaan keuangan negara agar tepat sasaran dan mampu memperkuat ekonomi rakyat kecil. Komitmen Purbaya terhadap keadilan sosial terlihat dari keberaniannya melakukan pembenahan di instansi yang berada di bawah lingkup kementeriannya, termasuk peningkatan integritas aparatur negara. Sikap tegasnya dalam menjaga keuangan publik mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama kejujuran, kerakyatan, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Dengan pendekatan kerja yang bersih dan fokus pada kepentingan umum, Bapak Purbaya menjadi contoh pemimpin yang selaras dengan nilai Pancasila. Kemudian ada tokoh yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu Bapak Juliari Batubara. Berbeda dengan itu, kasus yang menimpa Bapak Juliari Batubara menjadi contoh buruk bagaimana seorang pejabat dapat menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai Menteri Sosial pada masa pandemi, ia terjerat praktik korupsi terkait bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang tengah kesulitan. Tindakannya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena memanfaatkan penderitaan rakyat untuk keuntungan pribadi. Ia juga mengabaikan nilai keadilan sosial, sebab dana untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa ketika seorang pemimpin mengabaikan integritas dan moralitas, maka ia telah menjauhi prinsip-prinsip Pancasila dan mengkhianati kepercayaan rakyat. Dari dua tokoh tersebut, kita melihat bahwa Pancasila bukan hanya konsep, tetapi harus diterapkan dalam tindakan nyata. Pemimpin yang mengabdi dengan integritas akan memperkuat bangsa. Sedangkan mereka yang melanggar nilai-nilai Pancasila justru merusak kepercayaan publik. Semoga kita dapat belajar dari kedua contoh ini agar masa depan Indonesia diisi oleh pemimpin yang berkarakter, jujur, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mimi, NIM C10712510119 saya dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan menyampaikan tokoh politik yang kinerjanya sesuai dengan nilai Pancasila dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama saya akan menyampaikan kinerjanya yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie. Adalah presiden ketiga Indonesia tahun 1998 sampai 1999, dikenal sebagai teknokrat dan insinyur yang memajukan bidang teknologi dan industri. Kinerjanya sering dianggap sesuai dengan nilai Pancasila, terutama dalam aspek persatuan Indonesia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, serta keadilan sosial. Berikut penjelasannya berdasarkan fakta sejarah. Persatuan Indonesia, Habibie berkontribusi pada integrasi nasional melalui pengembangan teknologi seperti program pesawat terbang dan satelit Palapa yang memperkuat kemandirian ekonomi dan persatuan bangsa.
Ia juga memimpin transisi demokrasi pasca Soekarno yang termaksud pemilihan umum pertama yang bebas pada 1999 yang menunjukkan komitmen pada permusyawaratan dan sila keempat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai presiden, ia menangani krisis ekonomi 1998 dengan kebijakan reformasi seperti restrukturisasi utang, bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Meskipun ada kritik atas kerusuhan dan jatuhnya Timor Leste, namun ia dikenal sebagai tokoh yang menghormati hak asasi manusia, termasuk mendukung referendum Timor sebagai langkah menuju perdamaian. Dan di keadilan sosial, Habibie mendorong pendidikan dan teknologi untuk mengurangi kesenjangan sosial seperti melalui badan pengkajian dan penerapan teknologi. Ia juga memperjuangkan hak-hak perempuan dan minoritas sesuai dengan latar belakangnya sebagai muslim moderat yang menghargai pluralisme dan sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi keseluruhannya adalah B.J. Habibie dianggap tokoh yang membawa Indonesia ke era modernisasi. Meskipun masa kepemimpinannya singkat dan diwarnai tantangan seperti krisis moneter Asia, dan yang saya akan menjelaskan tokoh politik yang kinerjanya tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu Megawati Soekarno Putri. Yang kinerjanya tidak sesuai dengan nilai Pancasila, Megawati Soekarno Putri adalah presiden kelima Indonesia, putri pendiri bangsa Indonesia, sering dikritik karena kinerjanya dianggap kurang sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya dalam aspek kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di sila keempat, keadilan sosial di sila kelima, dan persatuan Indonesia di sila yang ketiga. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu masa kepemimpinannya ditandai oleh ketegangan politik, seperti konflik DPR yang berujung pada impeachment terhadap presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid, dan skandal korupsi di lingkungan pemerintahannya. Kebijakan populasi seperti subsidi bahan bakar yang tinggi sering dianggap kurang bijak dan membebani anggaran negara, sehingga kurang mencerminkan permusyawaratan yang efektif. Nah, di keadilan sosial, meskipun ia berasal dari keluarga nasionalis, kinerjanya dikritik atas lambatnya reformasi ekonomi dan peningkatan kemiskinan selama masa jabatannya. Program-program sosialnya seperti bantuan langsung tunai tidak cukup efektif mengatasi kesenjangan, dan ada tuduhan nepotisme dalam pengangkatan jabatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat. Di dalam persatuan Indonesia, Megawati menghadapi tantangan separatisme seperti Aceh dan Papua, di mana kebijakannya dianggap kurang tegas dalam menjaga integritas nasional. Ia juga dikritik atas respon terhadap tragedi bom Bali di 2022, sehingga memperburuk citra persaudaraan bangsa. Nah, demikian hasil kinerja tokoh politik yang sesuai dengan nilai Pancasila dan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Saya ucapkan terima kasih. Nah